Sehingga saya dan Anda lihat itu, kalau pengen kaya baca Yasin 40 kali. Ya, dalam semalam misalkan demikian. Ya, itu. Kemudian kalau Anda membaca suratul Yasin Fadilah, itu sekali baca sama dengan Anda membaca surat Yasin 7 kali. Na'imin hamdayuwa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Tentang hizib bahar ya? Ya silahkan. Ya. Apa ora krungu iku? Ora metu. Ora gawe mic. Hizib bahar ini sering dilakukan oleh kalangan awam. Bahkan ada juga dari kalangan orang yang mengerti ilmu agama. Ada yang membentuk kelompok baca bersama setiap pekan sekali pada waktu malam. Saya pernah punya teman di pondok pesantren, tiap hari dan sore selalu membacanya. Hizib ini sudah diterjemahkan oleh salah satu kiai dari Tuban, kemudian diterbitkan dan dicetak dalam bentuk buku untuk diperjualbelikan. Namun di situ terdapat kalimat syirik sebagai berikut. Iya, ya. Ini penterjemahnya adalah guru saya. Ya, dari pondok pesantren di Tuban yang terkenal sekali ya. Ini salah satu dari ya. Tetapi perlu diketahui bahwa apakah yang beliau tulis ini kemudian bisa kafir? Sekali lagi boleh jadi beliau sisip, namanya manusia. Beliau bukan rasul, gitu ya. Nah, itu, maka kita serahkan semuanya tadi kepada Allah, gitu ya. Ayo kemudian, Bismillah. Bismillah, babuna, tabarakah, kita himpunah. Aduh maaf nih aku susah begitu. Enggak apa-apa, artinya itu. Artinya adalah Bismillah adalah pintu kami, tabarak adalah pagar kami, Yasin adalah atap kami. Kaf ha ya ain sod yang mencukupi kami, ha mim ain sin qaf adalah pelindung kami. Iya, ini ada di Mujarobat ya. Ada di Mujarobat tentang konsul Arsy ya, dan banyak kitab perdukunan ya, Mujarobat ya, atau di dalam kitab apa namanya yang lainnya tentang kitab perdukunan ya. Ini banyak sekali ya. Terus kalimat tersebut belum pernah diucapkan oleh ulama salaf di masa sahabat atau sesudahnya, apalagi dari Rasulullah alaihi wasallam. Kalimat itu justru membahayakan keimanan. Tidak perlu menggunakan pagar dengan huruf tabaraka, Yasin, kaf ha ya ain sod, dan ha mim ain sin qaf. Berlindung kepada huruf semacam ini persis dengan ajaran yang menyatakan bahwa setiap huruf dalam Al-Quran banyak khasiatnya. Hal ini sering dijelaskan dalam kitab-kitab yang berbau mistik atau perdukunan.
seperti kitab Samsul Ma'arif atau Hasinatul Asar. Nah itu ya, ini banyak sekali bahwa huruf-huruf di dalam Al-Quran itu ada penjaganya. Wah itu ya, anggapan yang seperti itu kan banyak tuh. Nah, banyak. Sehingga saya dan Anda lihat itu, kalau pengen kaya baca Yasin 40 kali. Ya dalam semalam misalkan demikian. Ya, nah itu. Kemudian kalau Anda membaca suratul Yasin Fadilah, itu sekali baca sama dengan Anda membaca surat Yasin 7 kali. Ya, Yasin Fadilah itu sampai ambil saja di Google gitu, Yasin Fadilah gitu ya. Nanti sudah tahu, terbit banyak buku itu. Harganya murah, buku saku ya. Itu Yasin Fadilah, siapa yang membacanya itu sekali maka seperti membaca suratul Yasin 7 kali. Tidak tahu jari ini sopo, kuwi tidak tahu saya. Ya, nah, tadi Rasulullah SAW juga diberi nama Yasin kan? Ala Yasin Habibillah kan gitu ya. Ala Toha Rasulillah kan gitu tak? Padahal tidak ada siapa yang memberi nama Rasulullah dengan gelaran Yasin dan Toha. Semuanya landasannya dalil. Ya, nah ini. Ya, terus kemudian pemahaman seperti ini merupakan sebentuk bid'ah. Tidak selayaknya seorang muslim memungut dan meyakininya. Nah, masalahnya apa? Yang membawakan ini ustadz, kiai, kan gitu toh? Sehingga kita ini derek. Ya, apa katanya? Sesepuh kita. Ini yang disebut bahagian dari arbaban min dunillah. Ini yang disebut di dalam Quran surat 2 ayat 166, 167. Makanya saya pernah mengatakan jangan ikuti saya, ikutilah dalil yang sahih. Jangan ikuti saya. Wong saya ini manusia biasa, tempat salah alpa dan lupa. Ya. Manusia yang esok dele sore tempe. Gitu ya. Nah ini. Silakan kemudian. Abu Musa berkata bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila pagi hari tiba iblis menyebar bala tentaranya. Dia berkata, barang siapa pada hari ini mampu menggoda seorang muslim akan kupakaikan mahkota. Lantas Nabi bersabda, ada satu tentara yang datang seraya berkata, tak henti-hentinya aku menggoda orang muslim hingga menceraikan istrinya. Iblis menimpali, paling sebentar juga ia akan menikah lagi. Ada tentara lain yang datang lalu berkata, tak henti-hentinya aku menggoda seorang muslim sehingga durhaka kepada orang tuanya. Iblis menjawab, sebentar lagi ia juga akan kembali berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada tentara lain lagi datang seraya berkata, tak henti-hentinya aku menggoda seorang muslim sehingga berbuat syirik. Iblis berkata, engkaulah yang berhak memakai mahkota. Al-Quran telah menyatakan bahwa yang mencukupi anak Adam atau manusia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memanjatkan doanya, Allahumma maksini bihalalika an haramanka wa ahmi bifadlika amman siwa. Artinya, bahai Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal, terhindar dari yang haram. Cukupilah aku dengan keutamaanmu hingga aku tidak membutuhkan selainmu. Iya, ya ini ada di dalam Rawahul Tirmizi ya memangnya.
Allahumma kfini bihalalika an haramik, ya, wa aghnini bifadlik amman siwak, ya. Iya. Ini diantaranya, ya. Riwayat yang lain, ya, Allahumma kfini, ya, bihalalika an haramik wa bi ta'atika am maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Nah, ya, riwayat yang lain demikian, ya. Ini tadi tentang menceraikan istri, hadis dari Ibnu Hibban ini ada di dalam surat 2 ayat 102. Ya, mempelajari sihir. Sihir itu bukan kemudian sampean apa itu pakai aji jopo montroworo, bukan itu. Ya, ketika suami istri ada nusus lalu sampean menasehati orang, wis pisau wae, itu bisa saja Anda terkena itu. Ya, bisa saja Anda terkena itu. Inilah, ya, penyebabnya. Anda pernah memberi seseorang lalu kemudian Anda mengungkit-ungkitnya sehingga timbul gegeran suami istri. Ya, lalu kemudian bercerai, sampai termasuk orang yang berbuat sihir seperti itu. Padahal dari sedekah sampean. Paham ya? Jadi hati-hati betul-betul. Ya, hasutan-hasutan Anda ini bisa. Ada lagi yang memaknai apa itu takdir itu terlalu berlebih. Ya. Contoh, saya kawin sama penjahat itu sudah takdir saya. Ya, itu. Saya nikah sama orang pelaku riba itu takdir saya. Ya keliru. Memangnya Anda tidak bisa berbuat memperbaikinya. Itu yang jadi masalah. Nanti orang yang sudah, ya salahnya Allah. Allah mentakdirkan saya jadi penjahat, jadi begal. Jadi saya tidak salah. Saya ini menekuni apa yang telah Allah takdirkan kepada saya sebagai begal. Ya koplak kuwi jenenge. Ya. Kemarin saya share. Ya. Pinter dan malas itu, rajin dan malas itu adalah takdir. Memang betul takdir, tapi hati-hati di dalam mensikapi itu. Ya. Hati-hati. Ya. Inilah kawan-kawan. Padahal ada dalil, jangan kalian membicarakan soal takdir. Cukup imani. Nanti akan terjadi persilangan seperti itu. Ya. Inilah. Ayo terus kemudian. Ketika dibisikan-bisikan dari setan tadi, bagaimana kita bisa membedakan bahwa itu adalah bisikan setan dan memang itu adalah yang benar gitu. Supaya kita putuskan bahwa yang kita pikirkan itu. Saya tidak menjawab ya, tapi biarkan Allah saja yang menjawab. Itu ada di dalam jawabannya Allah, ada di dalam surat 43 ayatnya 36 dan 37. Lalu ada di dalam surat 18 ayatnya 103 dan 104. Ya. Saya mau nambahin lagi lebih banyak lagi, tetapi nanti sampai takutnya muntah. Ya.
Monggo. Apa ngajinya pakai HP? Iya. Iya, banyak yang seperti begitu. Ya, tadi. Kenapa sih Al-Quran ini kok tidak diterjemahkan? Kalau nanti diterjemahkan, bubar. Ya, kesuciannya bubar. Karena saya dan Anda tadi bisa mengejawantahkan lewat penafsiran sendiri-sendiri. Contohnya surat 2 ayat 62. Maka Anda dan saya, dan itu diperkuat dalam surat 5, ya, ayatnya 69. Ya, surat 2 ayat 62, surat 5 ayat 69. Kalau saya dan Anda menerjemahkannya, maka saya dan Anda menganggap bahwa semua agama itu sama. Sebagaimana kemarin saya Muslim, tetapi saya ini etnisnya Tionghoa. Ya, saya nguri-uri leluhur saya datang ke kelenteng segala macam lah. Ini sebagai bentuk, tetap saya Muslim, tetapi saya memintanya kepada Allah. Tidak minta kepada leluhur saya, tetapi saya datang sebagai nguri-uri kebudayaan. Nah, itu tadi. Ya, ini melanggar surat 43 ayat 22 sampai 24. Kalau saya dan Anda sudah ngaku Islam, mohon maaf, semua kebudayaan, kearifan lokal, lisasi harus dihapus. Yang ada adalah ajaran Islam itu sendiri. Lalu ini diselewengkan, ajaran Islam itu kan asalnya dari Arab, jadi itu budaya Arab, keliru. Bukan budaya Arab. Nah, kita itu didengung-dengungkan. Maka Pak Dekarno dulu mengatakan, kamu Islam, tapi kamu orang Jawa, jangan hilang Jawane. Ya, kamu Islam, tapi kamu orang Padang, jangan hilang Minangkabaunya. Ya, begitu kata Pak Dekarno. Inilah perkataan yang bisa menyebabkan saya dan Anda nguri-uri kabudayaan. Bahkan kalau Anda lihat ngaji Roso Kejawen, TV Kejawen, orang Jawa ini mempunyai budaya yang adiluhung, lebih tinggi daripada agama Islam. Loh, kalau sudah begitulah, innalillah sudah. Ya, ini. Nggih, jadi hati-hati. Dalilnya Quran. Nggih. Dan itu memang sengaja diselewengkan seperti begitu. Ya, agar saya tidak mengenal Islam ini dengan benar. Saya dulu begitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Ayo kemudian dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran juga ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memberikan manfaat kepada kita bila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki penderitaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah telah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanya lah orang-orang yang berserah diri bertawakal. Iya, surat Az-Zumar, surat 39 ayat 38 itu perhatikan betul-betul. Ya, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudaratan itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Lalu kemudian orang-orang ini menyalahartikan tadi. Kalau belajarnya lewat terjemahan. Ya toh? Kalau begitu saya pasrah wae. Lah bener kan? Pasrah wae wis apa aja yang diterima, sehingga tidak ada usaha, tidak ada doa, wis pasrah. Ya, saya menjalani seperti air mengalir saja. Lah nek airnya ini keruh, lalu ada itu emasku mambang, apa sampean ya tetap nggak menghindari? Ya harus dihindari. Itu tandanya sampean masih bergerak. Ya toh? Untuk belajar, untuk bersih. Katakanlah sudah bercampur dengan air kotor, minimal kekotoran ini tidak bertambah kotornya. Itu tandanya Anda dan saya. Ini lihat, ini diartikan. Orang kalau begitu ya seperti orang mengartikan Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Lalu dia mengartikan dengan apa yang namanya pikirannya. Ya toh? Kalau gitu gopo usaha. Padahal Quran, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum jika kaum itu sendiri yang tidak mau mengubahnya. Ya, jadi di situ ada usaha segenap. Wis, saya dipukuli sama suami saya terus, ya KDRT terus, ya takdir saya. Ya sampai mati kamu. Ya, gitu. Ya mesti bergerak. Ketika suami menyuapi dengan harta yang haram, ya Anda harus bergerak. Ya, kemudian jangan pasrah sumeleh begitu. Oh, enggak bisa seperti itu. Ya, inilah kita. Tadi makanya benar Allah di dalam hadis Rasulullah SAW tidak diperkenankan. Nanti Anda boleh lihat di dalam Mukhtasar Nailul Autar. Ya, Syekh Faisal. Ini Anda akan ketemu dalil-dalilnya itu tentang iman kepada takdir ini. Jangan saya dan Anda mengungkit-ungkit soal takdir, cukup diimani. Gitu ya. Nek anakku nanti kawin wis cek nongku kawin wis takdire wis ketemu di jodohnya. Anda tidak akan usaha wis barbarno begitu. Nah, mungkin. Maka ada usaha untuk apa? Menjodohkan anak, ya kan? Ada usaha segala macam, anaknya biar keluar rumah tampak lo, ngono, berdoa, ya nek gak ngono kan gak bisa. Inilah ikhtiar, okay? Tapi ya tidak boleh terlalu vulgar. Oh, pakai cadaran, lihat itu di FB ya, di TikTok pakai cadaran tapi mengekspos diri, banyak yang begitu. Ya, ini susah sudah.
Ayo dalam suatu hadis. Dalam suatu hadis dikisahkan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang tengah membonceng kendaraan bersama beliau. Saat itu Abdullah Ibnu Abbas masih kecil. Jagalah Allah, Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, kamu akan menjumpainya di mukamu. Bila kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Bila kamu minta tolong, mintalah kepada Allah. Ketahuilah, bila umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka tidak akan mampu memberikannya kecuali sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pun bila mereka berkumpul untuk mencelakaimu dengan sesuatu, maka tidak akan membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan Allah untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Iya, jangan kemudian kita landasan kita, sandaran kita adalah qadarullah, wis takdirnya Allah. Begitu terus, nah itu salah. Harus usaha, harus berbenah. Innallaha yuhibbul mutatahhiri. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbenah diri, yang membersihkan diri. Ya. Man tazakka wa dzakarasma rabbika fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Allah itu suka kepada orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakarasma rabbik fasalla, yaitu orang yang mengingat Allah dan lalu menegakkan sholat. Lalu apa? Tidak menukarnya dengan dunia. Itu baca surat Al-A'la itu. Kita banyak hafal tetapi. Terus kemudian lanjut komentar lagi. Iya, komentar penulis. Komentar penulis, jagalah Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya astagfirullahaladzim. Jagalah Allah Subhanahu Wa Taala, artinya memperhatikan ajarannya. Kamu akan menjumpainya di mukamu, maksudnya jika kamu membutuhkan sesuatu akan dikabulkan olehnya. Bila kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanahu Wa Taala. Kalimat ini menunjukkan larangan berbuat syirik atau minta kepada berhala, orang mati, ustadz, orang soleh, mbah buyut, habib, wali songo, bahkan nabi sekalipun, pohon, jin dan sebangsanya. Iya, ya ini ada di dalam surat 71 ayatnya 23, ya. Terus tentang Yahu. Dalam hadits Nasr terdapat kalimat sebagai berikut. Yahu. Maksud dan makna kalimat tersebut saya tidak mengerti. Bahkan penerjemahnya pun juga tidak memberi arti. Ada yang berkata bahwa yang dimaksud Yahu adalah ya Allah. Komentar penulis, kalau memang yang dimaksudkan di sini adalah ya Allah, kenapa tidak dikatakan saja ya Allah? Boleh jadi artinya Yahu adalah wahai setan. Damir kata ganti dia. Di sini tidak jelas siapa yang dimaksud. Walaupun mungkin ada orang yang mengartikannya dengan ya Allah, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tidak pernah mengucapkannya. Bagaimana mungkin kita mengikuti bacaan yang tidak ada dalilnya, apalagi artinya tidak jelas. Bahkan
mengajak orang lain untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya balhum fi sakin yal'abun, tetapi mereka bermain-main dalam keraguan-raguan. Iya, itu surat Asab Ad-Dukhan ya, ayat 9. Terus, dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menangguhkan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. Ya, perhatikan betul-betul. Saya dan Anda ini akan berpecah belah tersebab ada yang merasa dirinya punya ilmu. Punya ilmu itu bisa dengan pengetahuan agamanya, bisa juga dengan akal pikirannya. Ya, menurut akal pikirannya, inilah. Jadi tersebab itulah maka saya dan Anda akan berpecah belah. Oh ya enggak gitu. Oh begitu. Secara akal itu begini. Wong kita kan tidak melanggar. Oh gitu. Tadi misalkan saya punya hutang kepada Anda. Jatuh tempo saya adalah tanggal 10, tapi saya punyanya tanggal 5. Saya nahan nanti sampai tanggal 10. Itu saja kezaliman menurut agama. Nek sampai ya ndak sih. Wong kan jatuh temponya begitu. Ilmu ngototnya dikototno dhisik. Ya. Tapi diwara goblok orang gelem. Ya itu karena apa? Ada kedengkian, dia merasa dia punya ilmu, dia tahu, makanya Nabi itu Nabi yang ummi. Ya, Nabi yang ummi, jadi apa yang dikatakan oleh Allah mesti benar. Wis gitu toh. Saya menempatkan diri saya seperti begitu, apa yang dikatakan dalil yang sahih mesti benar. Akalku saja yang belum sampai, begitu toh. Ya. Ketika ada orang yang memakai ro'yunya, memakai logikanya, ya sudah saya tinggalkan saja. Ini nanti apa? Terjadinya apa? Terjadinya persilang pendapat. Ya. Sehingga karena bersilang pendapat, berselisih pendapat, maka berpecah belah. Ojo ngaji nang ngono. Ngono. Susah. Ketika anggapannya Anda dan saya ini seorang ustadz-ustadzah yang ngerti agama, anggapan sampean dan saya seorang ustadz-ustadzah itu terhindar dari dosa, betul enggak? Karena dia tahu hukum semuanya, betul enggak? Ya tidak, wong namanya setan. Iman itu naik turun karena ustadz-ustadzah bukan rasul. Yang terjaga wong sahabat saja tidak terjaga. Ya, apalagi kita, sahabat yang sudah dijamin masuk surga saja tidak terjaga. Makanya kemudian saya dan Anda terus memohon kepada Allah hidayah dan taufiknya serta inayahnya. Ya. Jangan karena namanya inayah malah jauh dari hidayah. Ya toh? Sehingga menjadi konten kreator. Ya toh? Menjadi stand up komedi. Kan dari namanya, diharapkan nama itu akan menyebabkan ia semakin dekat dengan Allah. Rambutnya disemir. Ya,
Mergo anak Yai apa kemudian dibenarkan? Ya tidak. Tetap tidak. Ya, inilah yang terjadi di antara kita. Ya. Terus, Anda tahu Cipika-Cipiki? Benar tahu Cipika-Cipiki? Ada ulama yang menyatakan bahwa Cipika-Cipiki itu bagian dari berciuman. Maka tinggalkan yang seperti itu, walaupun laki-laki sama-sama laki-lakinya, walaupun sama-sama perempuannya. Ya, itu. Ya. Tapi ada yang mengatakan itu bukan bagian dari ciuman. Ya. Inilah artinya apa? Ulama yang menyatakan itu bagian dari ciuman itu saking mewaspadai. Ya, mewaspadai. Agar saya dan Anda menjauh dari hal yang seperti itu. Kan banyak sekarang laki-laki senang sama laki-laki toh. Ada orang Cilegon punya istri. Itu kalau Sabtu Minggu suaminya ini pergi ke Jakarta. Pulang-pulang suaminya ini ya sering didapati di kamar mandi itu darah segar. Ternyata suaminya ini seneng dengan laki-laki. Padahal sudah punya anak 3. Dia memposisikan dirinya sebagai seorang wanita. Dia sampai ke Jakarta untuk membeli laki-laki. Ketika mati suaminya ini diludahi sama istrinya. Ya apa kalau begini? Wis takdir, wara takdir ngono. Tidak. Karena wahadainahun najdain, Allah memberikan 2 jalan. Ya, ini loh. Sandaran kita selalu takdir, baik keliru. Ya, takdir itu kalau sudah terjadi dan yang akan datang kita bisa memilah dan memilih. Ayo berbuat, ayo membersihkan diri, begitu. Warawai takdirmu kuwi kamu tidak mau berubah dari itu. Wis enjoy kamu mengejar dunia. Wis itu toh. Padahal sebentar lagi kita tinggalkan. Sudah tahu, tapi tidak mau berbuat. Ya takdirku, wis ngono kuwi. Ya dah, wis rata-rata wis ngono kuwi. Terus saya tidak mengerti apakah Yahu. Saya tidak mengerti apakah Yahu itu adalah kemiripan dengan Yahu milik Yahudi itu atau tidak. Saya telah mencari zikir Yahu dalam ensiklopedia fatwa Syekh Ibnu Baz, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, dan Majmu Fatwa karya Ibnu Taimiyah. Tidak saya ketemukan lafal semacam itu. Saya simpulkan bahwa zikir dengan kalimat tersebut di Timur Tengah tidak pernah ada, apalagi di masa sahabat. Maksud zikir Yahu adalah wahai dia. Tidak perlu dilakukan, toh masih banyak zikir yang jelas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja yang mungkin belum kita hafal. Iya, sebab itu namanya dizikir sir. Ya, zikir rahasia. Yang tahu hanya diri kita. Ya, Yahu, wahai dia. Ya, maksud kita adalah Allah, begitu maksudnya. Tidak usah begitu, kita ikuti Nabi. Ini.
Allahu Allah kan? Ada hadis, ini salah menyelewengkan ya, makanya berhati-hati juga. Hadis, kelak nanti di akhir zaman ya tidak ada lagi orang sholat ya. Bahkan sangat jarang sekali orang itu mengucapkan Allahu Allah. Allah, 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 Allah. Lalu kemudian kawan-kawan kita ini berzikir dengan Allah, Allah, Allah. Kalau dipanjangkan Allahu, 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 Allahu. Kan begitu? Allahu kan begitu, hanya ditekankan saja Allahu, Allahu, Allahu gitu. Ya, Nabi tidak pernah mengajarkan itu, hanya saja hadis ini telah disalah maknai bahwa nanti orang-orang itu tidak akan lagi mengucapkan la ilaha illallah, sholat saja enggak ya, apalagi mendengar Allah, Allah, Allah. Artinya apa? Tidak ada sandaran manusia kepada Robnya, harusnya kan kepada Allah toh. Itulah salah kita di dalam mengaplikasikan. Karena apa? Sebab ada dalil lagi. Nanti Anda lihat Syarah Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, karya daripada Ustadz Yazid ya, rahimahullah ta'ala. Ini beliau menyampaikan sebuah hadis yang sahih ya, jadi bukan beliau, tetapi beliau menyampaikan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentang orang-orang akhir zaman. Ya, nanti itu orang-orang di akhir zaman itu tidak sholat, lalu mereka berzikir dengan la ilaha illallah. Ditanya, apa kau mau tahu artinya? Tidak tahu. Ya, tidak tahu. Lalu mengapa engkau mengucapkan hal yang demikian itu? Sebab, dijawab oleh mereka, sebab nenek-nenek kami dahulu mengucapkan hal itu. Artinya apa? Iman ini sesuai dengan zamannya. Ya, sesuai dengan zamannya. Contoh, sekarang ini umroh tidak perlu pakai mahram. Ada dalilnya, hadis Bukhari. Ya, lalu diterapkan sekarang. Tidak, hadis itu nanti kelak, mohon maaf, ketika laki-laki dikerubuti 40 wanita. Lalu kemudian Buya Ar-Razi menyatakan bahwa nanti laki-laki itu menikah dengan 40 wanita. Keliru. Tetap maksimalnya 4. Wong sekarang saja sampai masih menentang kok. Ya, apalagi 40. Ya. Nah, ini salah satu di antaranya. Nggih. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya sampai di sini lagi ya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum.